Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Asosiat Profesor Dr. Firman Wijaya SIH, Ketua Umum Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi serta Ketua Umum Pradin. Isu menarik yang sampai hari ini terus berkepanjangan, ya, sejauh mana persoalan menyangkut definisi kerugian negara, kerugian keuangan negara, dan penetapan kerugian keuangan negara. Ya, pasca beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan otoritas kelembagaan yang bisa menentukan penetapan kerugian negara atau kerugian keuangan negara. Yang menarik dari perdebatan di DPR, muncul pemikiran yang sudah sempat diperdebatkan, yaitu gagasan pemikiran dari Prof. Ramli Atmasasmita, ya, guru besar hukum pidana dan pidana internasional, kemudian ahli keuangan negara, mantan wakil ketua KPK, ya. Nah, sebenarnya penetapan kerugian keuangan negara atau kerugian keuangan negara ini menjadi persoalan yang sangat krusial di negara ini. Siapa sesungguhnya yang berwenang, ya, memiliki otoritas menentukan kerugian keuangan negara, dan ini menjadi penting karena menyangkut status seseorang atau lembaga yang akan menjadi objek sasaran penilaian terjadinya kerugian keuangan negara, kerugian negara yang pada aspek doktrinal sering disebut sebagai unlawfully activity, ya. Bahkan kalau menyangkut keuntungan atau profit, ya, yang disebut sebagai unlawfully profitability, ya, satu keuntungan, satu benefit yang dianggap tidak sah atau melanggar hukum, ya, baik itu kepentingan atau penilaian yang bersifat profit, karena cost and benefit, untung dan rugi, memerlukan parameter tertentu, kejelasan metodologi, ya, seperti apa metode yang digunakan. Nah, dalam pengungkapan beberapa kasus ini tidak pernah transparan jelas, hanya tiba-tiba di state ini ada kerugian negara dan kemudian ditetapkan status pihak yang bertanggung jawab, kemudian konsekuensi dari hukumnya berjalan. Nah, membaca realitas perundang-undangan yang baru sekarang ini ada fakta pasal 603 KUHP yang mengkaitkan unsur kerugian keuangan negara pada hasil pemeriksaan lembaga negara, audit keuangan negara, tanpa kejelasan lembaga, mekanisme, dan tahapan pembuktiannya seperti apa. Nah, ini kemudian Mahkamah Konstitusi dalam putusannya nomor 28 ya tahun 2006 yang baru lalu, sekalipun dalam kasus ini memang menolak permohonan uji materialnya, namun menegaskan putusan ini karena dengan mengacu pada ketentuan pasal 603 Undang-Undang 1 2003 KUHP baru, maka lembaga negara yang berwenang mengaudit keuangan negara yang dimaksud adalah, ya, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, sebagaimana dimandatkan dalam pasal 23E Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945. Ya, ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi menarik persoalan, ya, hasil pemeriksaan lembaga negara dan lembaga audit negara yang berwenang, ya, secara konstitusional, karena letaknya ada di konstitusi adalah BPK. Nah, kemudian yang menjadi permasalahan, bagaimana kemudian legislative setting DPR merumuskan ketentuan mengenai kerugian negara yang ideal. Dan memang ketika dikaitkan dengan merugikan keuangan negara, termasuk hasil pemeriksaan lembaga negara, ya, termasuk tahap model pembuktiannya, ini praktik penetapan kerugian keuangan negara ini kadang-kala bersifat eksternal, ya, tertutup, ya, tidak transparan, ya, unfairness, ya, kalau kata Rawls, ya, unfair trial, ya, ini berada di kendali pihak ketiga. Namun